Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana kita harus tetap sukses. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Tetaplah Sukses. Saudara-saudara, situasi boleh berbeda, pandemi boleh terjadi, badai boleh datang, angin topan badai dalam hidup kita boleh datang, tetapi pesan firman Tuhan, tetaplah sukses. Saudara-saudara, masalah manusia tentang kesuksesan bisa kita lihat dari adanya beberapa orang merasa gagal. Beberapa orang di masa sulit meramalkan kegagalan. Gagalnya belum datang, tetapi dia sudah merasa bahwa nanti dia pasti gagal. Lalu beberapa orang sukses pun merasa dirinya belum sukses. Dan beberapa orang bingung apa itu sukses dan apa itu gagal. Dan beberapa orang juga tidak tahu apakah dia sudah berhasil atau dia sudah gagal. Dan beberapa orang juga bingung apa sebenarnya kesuksesan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dari firman Tuhan. Siapakah Yesus Tuhan yang kita sembah? Satu kebenaran dari firman Allah bahwa Yesus adalah pribadi yang berhasil. Yesus adalah pribadi yang sukses. Mari kita lihat Markus 1 ayat 28. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Markus 1 ayat 33. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Kita lihat di mana ada Yesus, tersebar dengan cepat kabar tentang Yesus. Di mana ada Yesus, berkerumun seluruh penduduk kota menanti-nanti Yesus. Markus 1 ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yesus adalah pribadi yang berhasil dalam memberitakan Injil dan mengusir setan-setan. Markus 3 ayat 7 sampai 8. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Yesus melakukan pelayanannya di muka bumi dan dapat dikatakan berhasil. Begitu banyak orang datang mengikuti dia, begitu banyak orang datang kepadanya karena mereka mendengar apa yang Yesus lakukan dan berhasil. Nah, saudara-saudara, selanjutnya di Markus 3 ayat 20 dikatakan, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Yesus datang ke sebuah rumah, lalu orang banyak pun ikut berkerumun. Markus 4 ayat 1, pada satu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Yesus pribadi yang berhasil, saudara-saudara. Kenapa? Sebabnya adalah Yesus tidak dengan sengaja meniti karir, tetapi ia punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Ia menjadi pribadi yang konsisten, ia tidak berubah-ubah, dan dia punya visi yang jelas dalam hidupnya. Walau sepertinya yang dilakukan itu saja, tidak ada yang lain. Dia mengajar, dia melayani, dia menyembuhkan orang sakit, dia menolong orang yang susah, dia ketemu orang yang susah, dia menolongnya, dia ketemu murid-muridnya, dia mengajar, yang dilakukan mujizat dan penyerahan dirinya kepada Bapa sesuai dengan visi hidupnya kenapa dia ada di muka bumi. Nah, saudara-saudara, Yesus memang pribadi yang berhasil, tetapi Yesus bukan sekedar pribadi yang berhasil tanpa ada tantangan yang berat. Kebenaran yang kedua, Yesus menghadapi banyak tantangan. Markus 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Pada waktu seorang yang lumpuh di Kapernaum disembuhkan oleh Yesus, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," dan orang lumpuh itu sembuh. Lalu ahli Taurat berpikir dalam hatinya, Yesus itu menghujat Allah, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri.
Yesus mendapat tantangan dari orang-orang ahli Taurat yang tidak percaya bahwa Dia adalah Allah. Markus 2 ayat 16, pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus makan di rumah Lewi anak Alfeus bersama para pemungut cukai dan orang berdosa, lalu dikomplain. Markus 2 ayat 18, Yesus mengalami tantangan pada satu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Yesus ditentang, Yesus dikomplain karena murid-murid Yesus tidak berpuasa. Yesus juga menghadapi tantangan di Markus 2:24, maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Suatu hari Yesus memetik bulir gandum di ladang. Dia dikomplain padahal dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 3 ayat 6, Yesus menghadapi tantangan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Yesus mau dibunuh. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya di rumah ibadat pada hari Sabat. Yesus berkata, mari berdirilah di tengah. Lalu Yesus berkata, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Mari berdiri di tengah, lalu ulurkanlah tanganmu, dan ketika orang sakit itu mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Dan gara-gara itu saudara, Yesus mau dibunuh. Markus 3:22, dia masuk ke sebuah rumah dan dikerumunin orang sampai mereka tidak dapat makan. Dia masuk ke sebuah rumah dan dikerumunin orang sampai mereka tidak dapat makan. Saudara-saudara, Yesus bukan orang pribadi yang berhasil tanpa lewat banyaknya tantangan. Saudara dan saya, Yesus mau kita berhasil walaupun kita juga harus lewat banyak tantangan. Sekarang kita belajar yang ketiga. Kalau begitu, bagaimana rahasianya tetap berhasil di tengah tantangan? Yesus adalah pribadi yang berhasil walaupun Yesus mengalami banyak tantangan berat. Yesus mengalami tantangan yang berat bukan karena ia melakukan dosa dan pelanggaran. Ia adalah pribadi sempurna dalam kekudusan. Yesus menang menghadapi tantangan, artinya kita juga diberi jaminan akan tetap berhasil di tengah tantangan. Saudara-saudara, Yesus taat kepada kehendak Allah walaupun berarti kematian. Inilah rahasia bagaimana Yesus berhasil di muka bumi. Yesus mengajarkan kita untuk taat kehendak Tuhan berapapun dan apapun risiko yang harus kita tanggung. Markus 1 ayat 9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius 3 ayat 14-15, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Kita lihat bahwa Yesus taat, dia kehendak Bapa, harus dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Walaupun Yohanes sudah berusaha mencegahnya, Yesus tetap taat. Kenapa saudara? Dia berkata untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Itulah indahnya ketika adanya tantangan namun kita tetap taat. Ikuti teladan Yesus, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
Dan pada Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara, rahasia untuk berhasil di tengah tantangan, kita harus mau bayar harga. Paulus berpisah dengan jemaat dan penatua di Efesus karena ia mengakui dirinya adalah tawanan roh yang tidak punya pilihan. Dia mengatakan tidak menghiraukan nyawa sedikit pun, asal saja dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanannya. Saudara-saudara, kita juga lihat di Roma 15 ayat 20, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, termasuk di dalamnya mau melayani di ladang-ladang yang sulit. Jadi rahasia Yesus berhasil diteladani oleh Paulus, di mana para rasul, Paulus dan rasul-rasul yang lain mau melayani di tempat-tempat di mana yang belum pernah mengenal nama Yesus disebut. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, apalagi rahasia tetap berhasil di tengah tantangan. Selain kita harus membayar harga dan taat benar-benar kepada firman Allah, mari kita miliki pandangan yang benar tentang arti sukses itu sendiri. Nah, saudara, apa itu sukses buat saya dan saudara? Banyak orang mungkin tidak mengerti sebenarnya apa yang dimaksud Yesus berhasil, apa yang dimaksud keberhasilan bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu sukses? Yesus mengajarkan kita keberhasilan yang diukur dengan kebahagiaan Bapa, bukan kebahagiaan dunia seperti pencapaian kedudukan atau perolehan kekayaan materi semata-mata. Yesus mengajarkan kita bagaimana dalam hidupnya dia dikatakan berhasil karena selalu dia mau membuat Bapa bahagia. Dia mau membuat siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang mengutus dirinya ke muka bumi itu berbahagia. Siapa tuannya, itu yang mau dia bahagiakan. Oleh karena itu dia disebut sukses. Jika sukses dilihat dari materi, maka pertanyaannya bagi kita, harus berapa banyak harta kita hingga kita dibilang sukses? Nah, saudara-saudara, sukses tidak bisa dilihat dari materi. Lalu kalau sukses dilihat dari apa jabatan kita, maka pertanyaannya adalah posisi apa yang harus saya dan saudara capai hingga kita bisa dibilang sukses? Apa itu sukses buat saya dan saudara? Jika sukses dilihat dari pengaruh atau kekuasaan, maka pertanyaannya adalah seberapa besar kekuasaan yang diperlukan saya dan saudara hingga kita bisa dibilang sukses. Jika sukses itu diukur dari ketenaran dan popularitas, maka pertanyaannya adalah yang tenar seperti apa yang bisa dibilang sukses? Saudara-saudara, banyak orang mengukur kesuksesan dari banyaknya uang. Banyaknya uang bukan jaminan keberhasilan. Beberapa orang berpikir bahwa sukses adalah bila Anda mendapatkan banyak uang. Padahal uang hanya satu saja atau salah satu saja dari begitu banyak keuntungan yang diberikan oleh kesuksesan. Uang pun bukan jaminan kepuasan saya dan saudara. Kesuksesan bukan tentang berkat, tetapi kesuksesan tentang pola pikir. Sukses bukan berkat, tetapi sukses adalah pola pikir. Dan sebagai penutup ayat-ayat penutup, saudara, kita lihat Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kita lihat di sini Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita berpikir kita akan gagal, maka kita akan gagal. Kalau kita berpikir kita sudah gagal, memang kita orang gagal. Tetapi kalau kita berpikir selama Tuhan menyertai saya, bahwa saya akan dibuat Tuhan berhasil. Selama Tuhan menyertai Anda,
maka Anda akan dibuat Tuhan berhasil dalam segala sesuatu. Jadi sukses dan berhasil bukan berkah, tetapi bagaimana pola pikir kita. Kalau kita selalu meminta penyertaan Tuhan, kalau saudara minta penyertaan Tuhan, walaupun di tengah situasi sulit seperti hari-hari ini, situasi sesulit apapun, maka kalau kita bisa berkata, selama Tuhan beserta kita, Immanuel, maka saya dan saudara akan dibuatnya berhasil. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sukses adalah pola pikir, di mana kalau kita berpikir, selama saya mentaati firman Tuhan, selama saya merenungkan firman Tuhan, pagi, siang, sore, malam, 24 jam saya selalu mau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang sudah ditulis dalam firman Tuhan. Selama kita berpikir seperti itu dan kita melakukannya, maka kita yakin apapun perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Jadi saudara-saudara, sukses bukan berkat, tetapi sukses bagaimana pola pikir kita. Kalau kita menjadi orang sukses dan berhasil dalam kehendak Allah dalam hidup kita, kalau kita selama kita bertindak hati-hati tidak menyimpang kanan kiri, kita pasti sukses, menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil. Tidak bicara tentang berapa materi saudara, apa kedudukan saudara, seberapa besar kekuasaan dan pengaruh saudara, seberapa banyak orang yang mengenal saudara, seberapa tenar saudara, seberapa populer saudara. Tetapi sukses yang Yesus maksudkan adalah seberapa banyak kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan membuat saya dan saudara berhasil. Pandemi boleh terjadi, wabah apapun boleh melanda, badai, angin topan, masalah boleh menimpa hidup kita, tetapi kita bukan orang yang ditakdirkan untuk gagal. Kita adalah orang-orang yang memang Tuhan rencanakan harus menjadi dan akan menjadi orang yang berhasil. Selama Yesus ada beserta saya dan saudara, mari kita yakinkan firman Tuhan. Saya dan saudara bukan orang-orang yang gagal. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, saudara bukan orang yang fail. Saudara bukan orang yang telah gagal dalam kehidupan saudara, tetapi saudara adalah orang yang berhasil. Berbahagialah dan mengucap syukurlah untuk apapun yang ada yang Tuhan percayakan kepada saudara hari ini. Mungkin itu berupa keluarga, istri dan anak-anak, suami dan anak-anak, atau saudara dikaruniakan anak-anak. Bersyukurlah bahwa itulah kesuksesan, itulah kebahagiaan, itulah yang Tuhan inginkan. Dan kalau saudara dikaruniakan pekerjaan, bersyukur atasnya, memohonkan perkenanan Tuhan. Kalau saudara dipercayakan pelayanan, bersyukurlah, mohonkan perkenanan Tuhan. Jika saudara dipercayakan sebuah usaha, bisnis, itulah bahagialah dengan apa yang ada pada tangan saudara, dan bersyukurlah, itulah sukses yang sejati, yaitu di mana selama Tuhan ada, perkenanan Tuhan menyertai kita, selama kita bertindak hati-hati tidak menyimpang ke kanan ke kiri, itulah keberhasilan yang sejati yang Tuhan Yesus inginkan. Puji nama Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan menguatkan saya dan saudara, tetaplah sukses dan berhasil. Amin.